Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan takmir dan seluruh jamaah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal berapa Bapak-bapak? Tanggal 27. Kalau Ramadan 27. Untuk yang versi umum atau yang khusus? Yang pasti kita sekarang sudah berada di tanggal, kalau Maret tanggal berapa itu? Tanggal 17. Ya, berarti kalau kita lebaran hari Jumat, maka tinggal 2 malam lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melepas perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira kita sedih atau bahagia, Bapak-bapak? Di satu sisi kita bahagia karena kita akan masuk menjadi seorang faiz minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, karena dengan adanya bulan suci Ramadan itu membersihkan dosa-dosa kita. Ya, 1 tahun yang lalu atau mungkin 1 bulan yang lalu kita sempat ada dosa, maka kembali kepada fitrah kita. Mudah-mudahan dengan datangnya 1 Syawal dan berakhirnya Ramadan yang sangat kita muliakan ini menjadi babak baru, hidup baru kita untuk lebih baik ke depannya, insya Allah. Pada kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Apa Bapak-bapak? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca selama bulan suci Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Ada yang sudah khatam 1 kali. Tadi barusan kita khatam di masjid ini, di tempat ini. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan jangan sampai kita terputus. Hendaklah kita selalu semangat untuk menghatamkan Al-Quran. Minimal semampu kita, kalau 1 hari kita bisa baca 1 halaman, maka berarti kurang lebih 1 tahun sebelum Ramadan yang akan datang, kita sudah bisa khatam lagi. Mas Hajid, kita 1 tahun berapa hari? 365 hari. Al-Quran berapa halamannya? Ada yang pernah hitung di sini Al-Quran? 1 juz ada 20 halaman. Misalkan 20 halaman dikali 30 berarti sekitar 600. Berarti kita kalau 1 hari 1 halaman, maka kita 2 tahun baru khatam lagi. Maka kalau bulan suci Ramadan ini 1 hari 1 juz atau 1 hari 2 halaman, itu baru kita bisa khatam pada tahun depan. Ya, maka kita niatkan 1 hari 1 kertas, 1 lembar. Jadi 1 lembar itu 2 halaman. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Allahumma amin. Bagaimana pahalanya? Pahalanya kalau di bulan suci Ramadan ini yang 2 hari lagi ini, pahalanya masih istimewa. Ya, pahala kita
di bulan suci Ramadan. Berbeda nanti kalau kita bacanya hari Kamis. Hari Kamis setelah maghrib, ketika sudah diumumkan 1 Syawal, maka bacaan kita tidak seperti 2 hari ini. Jadi sangat istimewa, kita masih diberi kesempatan 2 hari lagi untuk menyelesaikan bacaan kita yang mungkin belum selesai, bacaan kita yang mungkin masih di pertengahan jalan, maka masih ada waktu kita untuk menyelesaikan bacaan-bacaan tersebut. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Yang mana firman Allah ini kalau kita baca mendapatkan pahala. Berbeda dengan bacaan kitab-kitab yang lainnya, bacaan hadis, bacaan buku-buku pelajaran dan sebagainya, maka Al-Quran ini memiliki keistimewaan. 1 huruf kita baca, misalkan alif lam mim, sama-sama kita tambah pahala kita sore ini membaca 3 huruf. 1, 2, 3. Alif lam mim. Nah, pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 huruf alif lam mim dikali 10. Maka pahalanya berapa itu jamaah? Ada 30 pahala. Hanya dengan waktu yang singkat kita bisa dapat pahala 30. Itu selain di bulan selain Ramadan. Kalau kita bacanya nanti hari Jumat atau hari Kamis setelah maghrib, karena hari Kamis setelah maghrib itu sudah bukan Ramadan lagi. Kita akan takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah masuk Syawal. Jadi hari Kamis sore itu terakhir pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang sudah hari Rabu, hari Selasa ya? Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ada 2 hari lagi, 2 malam lagi, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa saja malam ini malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena menurut hadis-hadis yang kita baca, malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Jadi sekarang masih termasuk 10 malam terakhir. Karena Allah merahasiakan, kalau kita baca alif lam mim malam ini dan Allah takdirkan malam ini Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung matematikanya, yakni kurang lebih 83 tahun kita baca alif lam mim selamanya. Jadi tidak ada kita manusia yang umurnya 83 tahun selama hidupnya membaca alif lam mim. Tapi kalau kita baca malam ini alif lam mim dan Allah takdirkan malam ini Lailatul Qadar, maka pahalanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 83 tahun. Nah, ini motivasi semangat untuk kita agar nanti malam dan besok malam jangan kendor semangatnya. Ya, harus lebih semangat kita mengisi 2 malam ini, karena bisa saja Allah memberikan malam ini malam yang terbaik, ibadah kita ibadah yang terbaik, sholat kita sholat terbaik, zikir kita zikir terbaik,
sedekah kita sedekah terbaik, kalau ada yang sedekah 1.000 rupiah, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Ada yang sedekah malam ini 100.000 rupiah, yang punya uang 100.000 misalkan, sedekah pada malam ini setelah maghrib, dan Allah takdirkan malam ini Lailatul Qadar, maka dia sama dengan bersedekah, yakni 1 miliar. 1 miliar atau 3 miliar dikali saja itu, Allah lipat gandakan 1.000 bulan. Ya, maka ini pahala yang luar biasa. Mari usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semuanya di 2 hari ini, meskipun kita bahagia dengan datangnya bulan suci, bulan Syawal, 1 Syawal 1447 Hijriah, jangan sampai kita terlena. Di antara hikmahnya Allah rahasiakan kapan Lailatul Qadar adalah kita selalu mengisi setiap malam di akhir-akhir ini, dan kita yakin setiap malam itu Allah memberikan pahala kepada kita. Allahumma amin. Apa doa yang kita baca setiap malam? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca sama-sama. Allahumma, sama-sama. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau penerima ampun, Engkau suka memberi ampun ya Allah. Kalau seandainya aku belum diampuni, maka ampuni aku ya Allah. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka jadikan doa ini ya Allah, Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Ada ulama yang mengatakan dengan kita membaca doa ini, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun yang akan datang, dan Allah mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Karena di malam Lailatul Qadar, kalau kita baca doa ini, malam Lailatul Qadar adalah malam kita ditentukan nasib kita oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke depan. Kalau 1 tahun ke depan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca terus setelah tarawih, kita baca setelah isya, kita baca ketika kita sahur, ketika kita baca dari jam 5.40 menit, 5.50 menit ya, kita kurang lebih 7 menit lagi akan azan maghrib. 6 menit lagi kita baca doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sampai nanti ketika sahur, yakni jam 4:20 pagi. Maka ada 10 jam ini. 10 jam itu sangat berharga. 10 jam ini 1 menitnya kalau Lailatul Qadar, maka itu sama dengan 5.000 menit ya. Bayangkan bapak-bapak, kita membaca doa, pahalanya Allah lipat gandakan 5.000 menit. Itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih istimewa, yakni kita beriktikaf di rumah Allah. Misalkan kita bangun jam 2 malam, kita bangun jam 1 malam, kita datangi masjid-masjid Allah, kita datangi rumah-rumah Allah, kita datangi musalla-musalla di sekitar rumah kita, maka di situ akan ada pahala yang lebih berlipat lagi. Para sahabat, mereka mengurangi waktu tidur mereka di 10 malam terakhir. Kalau kita di hari-hari yang biasa mungkin tidurnya 8 jam, 7 jam,
maka di bulan suci Ramadan ini saya rasa malam itu cukup 4 jam. Ya, berapa jam Bapak-bapak? 4 jam itu sudah cukup kita tidur malam. Tidurnya misalkan jam berapa biasanya kita tidur? Ada jam 10, jam 11. Nah, berarti kalau kita bangun jam 2, maka kita sudah punya waktu sampai sahur ada 2 jam. Jam 2 sampai jam 4. Ya, kita pasang alarm, kita siapkan waktu kita untuk dengan zikir, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita isi sepanjang malam dengan membaca kalimah thayyibah, membaca doa, membaca Al-Quran, membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau ada istighfar yang sangat lengkap, Allahumma, ikuti saya semuanya Bapak-bapak. Istighfar yang sangat lengkap, Allahumma, sama-sama. Anta Rabbana, la ilaha illa anta, khalaqtana, wa nahnu abduka, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini sangat panjang karena ini disebut Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Ada yang agak pendek, yakni dibaca 100 kali seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbil firli, sama-sama. Rabbil firli, Rabbil firli, wa tub alayya, wa tub alayya, Rabbil firli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Kira-kira yang pertama atau yang kedua yang lebih pendek Bapak? Yang kedua, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, zikir istighfar ini 100 kali sekali duduk. Jadi seperti kita duduk seperti ini, Kanjeng Nabi selalu membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masih terlalu panjang, ada yang lebih pendek lagi, astaghfirullah. Sama-sama kita baca. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nah, ini juga termasuk kalimat yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah buka pintu rizki kita, Allah sembuhkan semua penyakit kita, Allah angkat derajat kita dengan doa tadi, yakni astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 5:50, 17:50. Mungkin bisa kita tunggu azan maghrib, kita tutup tausiah kita, taklim kita dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan, memperbanyak zikir,
memperbanyak istighfar, sesibuk apapun, maka Allah akan membukakan pintu rizkinya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.